Gimana kabarnya? Iya, enak. Kabarnya gimana? Baik. Baik. Iya, Kemarin habis ini ya, keluar kota. iya, ke Oh Surabaya. iya. Oh, Surabaya. Oh iya iya, I see. Keluarga? Iya, Oh, I liburan. see. Hmm, Kak rencana hari ini bahas materi yang kemarin juga sehingga kita sampai jam 3. Apa-apa atau nggak apa-apa? Boleh. Boleh? Iya. Kak, kalau ada urusan nggak apa-apa juga. Kita satu pertemuan aja. Eh, gimana ya? Ya maksudnya jangan buru-buru gitu. Iya, Kalau 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 mau dibahas, oke. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Gimana? mungkin satu saja, Pak. Soalnya saya masih ada tugas video. Oh, oke. Satu aja berarti ya. Iya. Oke, yang kemarin aja berarti ya. Oke. Kalau misalnya dua, bahas sama materinya apa tuh, Pak? While loop sama for loop. Kalau yang kedua for, yang pertama while, yang kedua for. Tapi kalau mau satu-satu berarti while doang berarti. Iya, While aja. iya, Oke. Ini dia. Jadi sekarang Yusuf kelas 12 bukan? iya, Masih ada tugas? masih. Oh, saya pikir udah fokus ke ujian gitu loh. Iya sih. Aneh banget ya. Jadi ngambil nilai mereka. Oke. eh Hari ini kita akan belajar loop ya. Ini harusnya minggu kemarin. Ya, cuman sebenarnya sih recommendednya 2 ya. Cuman karena mereka terintegrasi gitu. Cuman nggak apa-apa kalau satu. Jangan terburu-buru kita ya. Iya. Oke. Nah, sekarang sub kita akan coba membuat kode ya. Kode seperti ini nih. Apa namanya? Loh, mana contoh gambarnya nih? Aduh, nggak ada gambarnya. Nah, ini contoh soalnya. Ada diskon yang tersedia saat memasukkan kode promo musim panas. Tugasnya adalah menulis program yang meminta memasukkan kode promo. Jika kata musim panas dimasukkan, maka tampilkan kode promo diaktifkan atau benar. Kalau enggak, berarti salah gitu. Nah, yang menjadi masalah, kita disuruh untuk minta lagi kode promo kalau salah. Nah, artinya Iya. apa? Kalau mungkin nggak ada kalimat ini, statement ini, kalau ini nggak ada, ya, maka kita bisa pakai if else dong. If kode promo sama dengan musim panas, Iya. maka print. Ini aktifkan gitu ya, Sof ya. Iya. Else-nya berarti kesalahan. Pertanyaannya, kita bisa Minta nggak lagi. pakai if else? Bisa. Cabangnya akan gimana? Nanti di else-nya ada if lagi, betul nggak? Betul ya? Else, if gitu ya. Supaya meminta lagi gitu loh maksudnya. Supaya kode promonya di entry lagi. Gitu. Oke. Pertanyaannya ini bentuknya kalau kita pakai if else. Jadi entry kode promo, kalau iya ya udah stop. Kalau enggak, suruh memasukkan lagi ini entry kode promo. Tanya lagi if, kalau else berarti gini. Pertanyaannya gimana kalau usernya salah 3.000 kali? Apakah if else-nya akan bercabang 3.000 kali? No. Iya, Ya, benar. Sub ya. Nggak mungkin dia akan bercabang 3.000 kali. Sehingga kita membutuhkan alat lain atau operator lain. Nah, dalam pemrograman namanya loop. Kalau bahasa Indonesianya mungkin apa, Sob? Kalau loop. Eh, apa ya, kayak Perulangan ya, putaran. Iya. repetition ya, perulangan. Nah, jadi kita membutuhkan sesuatu hal yang sifatnya mengulangi, mengulangi sesuatu lama kondisinya itu terpenuhi. Nah, itu loop ya. Jadi loop itu apa? Itu.
ya apa namanya? Definisinya. Sehingga hari ini apa yang akan kita pelajari? Kita coba pelajari apa itu loop dan apa operatornya. Kemudian ya kita coba terapkan apa yang sudah kita pelajari ini. Oke? Iya. Nah, sekarang ya untuk diingat kembali nanti kalau kita sudah berbicara loop, kemudian conditional statement, conditional operator, kemudian nanti fungsi, pasti yang satu ini akan tetap terpakai, Sob. Ya. Ekspresi logika, ekspresi logis. Dan ekspresi logis itu disusun atas ya ini aja ya. Lebih besar dari, lebih kecil dari, sama dengan, tidak sama dengan. Kemudian lebih kecil dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan. Kemudian ini dalam rangka membangun ekspresi logis sederhana. Kemudian gimana caranya membangun ekspresi logis yang majemuk atau bertingkat? Kita dapat menggunakan operator N. Oke, Sob? Operator Iya. N. Yang mana N itu ingat dia akan bernilai benar di akhirnya kalau apa? Dua-duanya atau semua kondisi benar. Ya, betul. Kalau OR itu Kalau min- orang hanya satu kondisi benar. minimal ya, minimal. Kalau minimal satu benar, dia udah benar. Kalau semuanya benar ya, apalagi semuanya ya. Minimal Hmm. satu soalnya. Oke. Nah sekarang Sub, gimana nilainya yang ini? Itu satu sama Op tidak sama dengan op. itu jadi false. False. Berarti F. ya terserah. Pokoknya kalau satu udah yang benar dan make N, dia akan bernilai false ya. Iya. Meskipun ini benar gitu. Kemudian yang ini Itu true. true. Yakin? False. False ya. Gitu. Kemudian yang ini Sub. Oh, Ya ini udah benar ya. iya. Jadi terserah. Yang lainnya salah, yang penting satu aja yang benar, ini bernilai true. Kemudian yang ini, Sub, Hmm, ends-nya misalnya yes. Saya ends-nya itu yes. Kecil semua. Maka Misalnya yes kecil. kecil semua. Yes kecil semua sama dengan yes. True or false? Oh, False ya. iya. Ini juga terserah ya. Ini juga Iya. false juga lagi. Oke, kalau yang ini, Sub, Tentu true. true. Oke, karena ini Ya, benar ya. itu benar. Kemudian yang ini, misalnya no-nya huruf kecil semua. Hans, Ini nah, akan selalu bernilai true. true. Ya, betul sekali. Ya, karena yang ini pasti nanti kalau kecil semua, yang ini Tidak pokoknya sama. yang ini yang membuatnya biasanya kayak yang membuatnya benar gitu. Ya. Oke, itu ekspresi logis dan ini akan tetap kita pakai. Kemudian operator bersyarat atau conditional operator itu ada if kalau satu cabang, ada if else kalau dua cabang, ada if elif else kalau tiga cabang, empat cabang, if elif else dan seterusnya. Gitu Yusuf ya. Jadi itu yang Betul. akan Yusuf bawa ke depannya gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menyarankan if ada if di dalam if, ada if di dalam else. Bisa juga ya. Ini ada if di dalam if, ada else juga di dalam if. Bisa nggak else kemudian if? Bisa ya. Else titik dua if lagi. Bisa. Ya, tergantung kondisinya nanti. Oke? Ya. Nah, sekarang ketika kita menggunakan conditional statement, conditional operator di permasalahan yang tadi, ya udah mentoknya seperti ini nanti, ya. Bahwa ya udah kalau kode promonya musim panas tolong ini, kalau enggak print error. Mentok begini, kalaupun mau di-if-kan, aduh sampai 3000 kali nggak mungkin banget ya. Nah, Ya. sekarang kita mempunyai alat namanya loop. Dan topik pertama untuk loop ini namanya operatornya, maksudnya itu namanya while atau saat ya bahasa Indonesianya pada saat. Nah, sekarang apa itu loop sebenarnya? Loop itu perulangan, tapi secara program atau formal, dia definisinya adalah perintah yang mengeksekusi selama kondisi yang diberikan itu benar. Ingat ya, perintah yang akan mengeksekusi tindakan
selama kondisinya itu benar. Oke, Sob? Iya. Jadi dia akan apa bedanya sama conditional operator? Nah, kalau itu tadi dia nggak bisa mengeksekusi, bisa enggak. Kalau ini dia akan mengeksekusinya tetapi selama itu benar. Oke, nggak ada else-nya lah gitu. Itu aja sih bedanya. Nah, sekarang yang ini contoh soalnya. Susun algoritma untuk memeriksa apakah nomor kartu yang dimasukkan adalah nomor pemenang. Nomor pemenangnya itu 45626. Kalau itu yang dimasukkan, maka cetak Anda menang. Kalau tidak, semoga beruntung lain kali dan minta masuk kembali, suruh masukkan lagi. Nah, cara menggunakan while di sini begini, ya. Jadi while selama atau saat ekspresinya taruh di sini, Sob. While suatu ekspresinya harus benar ya. Bukan harus benar, selama ini benar, tolong lakukan tindakan yang ada di dalamnya ini. Dan kalau nanti udah salah, kalau udah nggak benar, tolong lakukan ini. Gitu. Nggak Ya. usah nulis else ya. Kenapa? Nggak usah pakai else. Nggak usah, nggak usah. Else itu pasangannya sama if ya. Else tuh nggak bisa berdiri sendiri, harus ada if-nya. Kalau if bisa berdiri sendiri. Cuman while itu nggak punya pasangan memang. Memang begini ya. Nah, kakak mau kasih tahu, Sub, dalam pembuatan game, ini paling banyak dipakai. Ya, while ini paling banyak dipakai. Dan di dalam while nanti disarankan ada if, kemudian ada for, gitu. Jadi ini yang berfungsi banget, gitu. Yang harus Yusuf pahami, gitu. Ya. Oke, nah sekarang gimana cara membuat kodenya? Nah, begini, Sub. Pertama, karena disuruh memasukkan nomor, ya udah card number. Karena ini angka, ya udah INT boleh, input masukkan nomor. Nah, kemudian dia bilang while card yang ini saya masukkannya enggak sama dengan ini, tolong print ini. Kemudian suruh masukkan lagi. Nah, jadi kalau 3.000 salah dia akan suruh masukkan 3.000 kali, Sob. Oke? Kita nggak Ya. perlu nulis sampai 3.000 cabang if else-nya. Nah, pertanyaan Yusuf mungkin, kenapa Kak tidak sama dengan? Kenapa nggak sama dengan? Nah, mungkin gitu ya pertanyaannya. Iya. Nah, kalau nanti Yusuf pakai sama dengan, itu mungkin begini ya saya nulisnya. While number aja lah. While number sama dengan 45626. Kemudian print Anda menang misalnya. Anda menang. Nah, ini logika berpikirnya begini ya. Kemudian suruh masukkan lagi. Nah, oh nggak perlu memasukkan. Nah, sekarang saya jelaskan. Ketika Yusuf menggunakan sama dengan, maka dia ini memaksa harus ini loh yang saya masukkan. Ngerti nggak? Maksud Kak, misalnya nanti Yusuf kan, Kak suruh nih, buat Yusuf coba masukkan angka, tebak angka. Kita menebak angka ini. Angka mana? Ya udah, saat Yusuf memasukkan angka yang salah, berarti dia langsung ke sini, Sub. Dia langsung apa namanya? Nggak ke sini, dia langsung ke sini nih. Aduh, salah lagi. Dia langsung, aduh salah. Dia langsung ke sini nih. Kalau sama dengan yang kita pakai, aduh, aduh, saya pikir Word nih ya. Hmm. Nah, dia langsung ke sini nih. Kalau kita menggunakan sama dengan. Jadi logikanya kan nanti misalnya lah angka keberuntungannya itu 7. Gitu Sub ya, misalnya 7. Ya. Kemudian Yusuf bilang di logikanya while number sama dengan 7, artinya apa? Selama nomor yang saya masukkan itu adalah 7, Jatuh. print menang. Oke? Print menang. Ya. Nah, ketika Yusuf memasukkan sesuatu yang salah, maka misalnya Yusuf memasukkan 5 gitu. Berarti kan 5 itu tidak sama dengan 7. Artinya ini salah. Dia nggak akan menjalankan ini, betul? Iya. Tapi dia hanya sekali melakukan perintah ini. Print Anda menang. Hanya sekali, nggak berulang jadinya. Gitu. Oke? Masih belum ini? Jadi kenapa tidak sama dengan? Karena kita ingin membuat usernya itu mengulangi
harus sampai benar, Anda harus memasukkan kode sampai benar, baru saya akan berhenti bilang semoga lain kali beruntung. Kalau udah menang, kalau udah benar kode yang dimasukkan, ngapain saya tanya lagi gitu? Udah enggak dong. Misalnya nanti Yusuf memasukkan 45626. Ya udah 45626 itu kan sama dengan ya, bukan sama dengan. Bukan tidak sama dengan. Jadi ini salah gitu. Jadi Hmm. logika ini salah nanti. Sehingga dia langsung Anda menang. Ya, kalau udah menang kan nggak perlu memasukkan angka lagi. Betul nggak? Iya. Oke? Oke, kita jelajahi lebih dalam supaya Yusuf benar-benar ini ke logikanya. Nah, kemudian yang kedua, buat program yang meminta umpan balik dari pelanggan setelah dijalankan program harus meminta masukan sampai katanya. Sampai pengguna memasukkan opt. Ya, sampai pengguna memasukkan opt untuk setiap umpan balik. Kemudian terima kasih atas umpan balik Anda. Artinya apa? Program ini akan tetap meminta masukan atau umpan balik sampai kita memasukkan kata opt. Nah, kalau nanti kita memasukkan kata opt, dia stop nanti. Caranya gimana? Ya udah, while feedback, buat dulu feedbacknya, input. Kemudian selama saya tidak memasukkan kata opt, atau saat kata yang saya masukkan di sini bukan opt, tolong suruh masukkan lagi. Nah, tolong terima kasih atas tanggapan Anda, masukkan lagi umpan baliknya. Nah, nanti saat Yusuf memasukkan kata opt, ya udah, dia akan nggak ngapa-ngapain gitu. Oke? Oke, Sup. Nanti Iya. nanti Kakak ini contohkan ya langsung di platform. Itu dia. Nah, kemudian ini juga dapat kita lakukan di sini. Buat program untuk menampilkan harga total semua pembelian dengan diskon 10%. Program meminta untuk memasukkan pembelian sampai pengguna memasukkan ya 0 ya. Ya udah artinya apa? Selama saya memasukkan harga tidak sama dengan 0, tambah terus harga yang saya masukkan itu. Ini bunyi kodenya. Harga plus sama dengan harga totalnya. Harga totalnya awalnya 0 ya. Plus sama dengan harga yang saya masukkan. Kalau 0 berarti ini logikanya udah salah. 0 itu kan sama dengan, Hmm. tapi di sini dia bilang tidak Jadi sama yang di dengan. bawah itu di skip. Kenapa? Jadi kalau itu operatornya udah salah, itu yang di dalam Langsung. itu nggak di. Yang dijalankan tuh yang ini langsung. Makanya pakai itu. Ya. Iya, ngerti kan sekarang? Iya. Iya, gitu ya. Jadi ya kurang lebih begitu penggunaan while ya. Nah, sekarang saya coba contohkan algoritma. Eh, oh iya, lesson. Ya, ini dia. Saya langsung ke sini aja sih ya. Nah, ini misalnya kita komen dulu. Misalnya nanti Yusuf yang tadi saya contohkan, misalnya programnya meminta masukkan angka keberuntungan sama dengan 7. Kemudian Yusuf apa namanya? Angka Yusuf misalnya. Angka Yusuf misalnya ya udah eh, nanti disuruh memasukkan int input. Nah, atau ini jangan deh supaya langsung kelihatan aja langsung nanti. Masukkan angka tebakan Anda. Masukkan tebakan Anda. Nah, nanti disuruh masukkan. Nah, kemudian Yusuf bilang, while yang dimasukkan Yusuf atau angka Yusuf itu, misalnya nih kalau sama dengan 7, ini kan angka keberuntungan 7, maka print Anda benar. Anda benar. Iya. Nah, artinya apa? Artinya nanti misalnya kemudian kalau kita nggak benar, kalau yang dimasukkan itu bukan 7, maka Anda salah. Misalnya gini ya, Sup ya. Iya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau saya memasukkan di sini angkanya
kontrol. Apa yang akan terjadi kalau saya memasukkan angkanya misalnya 5? Dia sekali doang, Sub. Nah, nggak lagi bertanya. Iya. Meskipun meskipun kita naruh lagi di sini ya. Ini kurang satu. Di sini harusnya ada ini juga. Walah, Ctrl C. Nah, meskipun kita nanya lagi. Ya, misalnya nih, saya masukkan 5. Suruh lagi, oke, bagus. Tapi ketika yang kedua kali, Nggak dia minta. berhenti. Ya, Iya. artinya apa? Kita harus melakukan ini 1.000 kali dong. Kalau kalau Iya. kalau dia salahnya 1.000, betul nggak? Anda salah lagi gitu. Iya. Ctrl C gitu. Misalnya nih, 5. Nah, disuruh masukkan 5. Anda salah, masukkan lagi 5. Nah, ini kan tidak efektif ya, tidak Iya. efektif. Sehingga kita memerlukan sesuatu hal yang lain, yaitu loop. Makanya di sini, nah, yang aneh adalah Sub. Nanti misalnya Yusuf langsung benar, angka tebakannya 7. Nah, artinya apa? Dia akan suruh memasukkan terus 7 Lagi. ini. Nggak akan pernah berhenti. Kenapa? Ya karena Anda benar terus, ya. Atau misalnya nih, nggak ada ini. Misalnya Yusuf misalnya langsung benar ya, menebaknya. Berarti kan kalau udah benar kan nggak perlu minta masukkan lagi dong. Betul Iya. nggak? Iya. Nah, nanti misalnya Yusuf masukkan angka 7. Dia infinity jadinya, Yusuf. Ya. Hmm. Kenapa infinity? Kenapa kira-kira? Ingat loop itu akan mengulang tindakan yang disuruh selama ini benar. Nah, apa yang membuat ini salah? Nggak ada. Karena yang kita masukkan itu udah bener banget. Betul nggak? Nangkem nggak, Sub? Jadi ini akan terus ngeprint Iya. nih. Sampai nggak tahu nih ujungnya gimana. Sehingga harus di stop manual. Itu bahayanya loop ya. Jadi bermanfaat dan ya harus hati-hati terhadap logikanya. Nah, makanya yang paling pas harus kebalikannya. Iya. Ini harus tidak sama dengan 7. Sehingga saya suruh masukkan lagi. Kalau bukan 7 yang dimasukkan, suruh masukkan lagi. Nanti kalau udah 7, Anda benar. Anda menang. Misalnya gitu. Anda menang gitu. Ya udah, kalau bukan 7, disuruh masukkan lagi. Nah, disuruh masukkan lagi. Salah lagi, bukan Anda benar ya. Nah, ini. Yuk, Anda salah. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saat 7 dimasukkan, dia baru Dia nggak berhenti. minta lagi. Oh iya. Kenapa? Nggak minta lagi waktu 7. Iya, gitu ya, Sup ya. Nah, itu sih terkait loop. Silakan sekarang. Yusuf mau share screen langsung? Iya. Saya arahin ya. Oke. Uh, uh, uh. Oh, kakak tahu deh. Yusuf nggak enakan berarti ya nolak ini. Sub. Dalam. Kan kemarin kakak chat Sub bagaimana kalau materi hari ini 2 kali gitu. Oh iya, Ap- belum saya jawab. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Cuman memang eh, saya saya tuh apa ya orangnya kalau siswanya dipandang bisa, dirasa bisa, saya akan rekomendasikan gitu. Tapi balik lagi ke dia. Dan ada satu materi itu yang menurut saya 2 pertemuan harusnya. Nah, cuman ya kalau sebagai tutor mah ya saya pribadi harusnya melakukan itu 2 kali. Tapi kan sistemnya harus 1 kali gitu. Ada yang begitu. Dan ada yang satu lessonnya itu cepet banget sehingga kita bisa 2 kali gitu. Gitu. Dua Oh. pelajaran.
Maksudnya ya karena mudah jadi sebenarnya bisa deh langsung aja gitu. Ada juga. Nah, cuman itu balik lagi siswanya mau atau enggak gitu. Gitu sih. Nah, nanti kalau kita udah sampai pembelajaran kelas, nah itu fungsi aja deh dulu. Itu udah lumayan, Sup ya. Itu udah apa namanya? Ya. Ya harus pelan-pelan ya. Jangan terburu-buru kalau di situ. Ini yang ini ya, Oh, bukan, Sup. yang ketiga. Lesson 3 Oke. perulangan while, ya. Nomor satu. Mengeksekusi satu urutan tindakan yang sama selama, ya betul ya. Oke. Tindakannya sama terus. Belum berapa itu? Badan perulangan. Badan perulangan itu bagian Di dalam loopnya itu. di bawah Oh, one. sorry. Badan perulangannya itu maksudnya, ya benar, di bagian loop, di dalam loopnya itu, di bawahnya itu. Yang print Anda benar, Anda salah yang tadi itu. Hmm. Yang harus diperiksa dulu kondisi ya, apapun yang terjadi. Bukan Kalau kondisinya belakangan ya. sebagai syarat dari ritual, terus kemudian Betul ya. Kita dapat menggunakan yang majemuk juga, Sob ya. Itu enaknya apa? Ya, semua kondisinya itu kita bisa pakai gitu. orang dapat digunakan untuk tidak iya, Nah, ini sih yang paling bermanfaat ya, Sob ya. iya. Oh, jangan. Harus ada lakukan. Lakukan itu apa? Indentasi. Oh, identitas. Harus ada lakukan, Sob. Oh iya, iya. Bukan Tadi, tanpa tadi. ya. Oke. 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 Let's go. Password. Oh. Oh, oh, Hmm, kau menembus ruang dan password. Hmm, kau menembus ruang dan waktu. lalu Matematika itu susah nggak, Sob? Atau biasa aja? eh, tergantung materinya. Tapi sejauh ini Yusuf apa namanya nggak suka atau biasa aja? Eh, biasa saja sih, Pak. Oh, biasa aja berarti ya paham materinya berarti Iya, ya. Oh. aku buka dari jam 10 pagi sampai tengah malam. Sudah buka jam 10 dan sudah tutup jam. Pegang harus membaca waktu sampai membaca. Time untuk kalau, kalau time kurang dari 10, And ini N-nya. time-nya tuh angka, Sob ya. Oh iya,
Di baris pertama tambahin INT ya. Nah, dia bilang di sini dari jam 10 sampai tengah malam. Ini agak-agak aneh ya, Sob ya. Jadi dari jam 10 itu artinya lebih dari sama dengan ya. Time lebih dari sama dengan Oh, 10. termasuk jam 10. Iya, termasuk jam 10. Mulai dari. Lebih dari. Itu maksimal jam 10 berarti. Lebih dari. Nah, minimal jam 10 bukanya gitu. Kemudian kurang Saya, dari 24 udah benar. Ya, kok soalnya 24 tuh dia tutup. Nah, titik duanya jangan lupa sub. oh iya. Ya. Sama kayak itu ya. Kalau Ya, soalnya saya operator. iya, itu sama ya. Juga por nanti juga sama. Oke, kemudian nomor 3. Sub. Nomor 3. Nah, yang tiga. Bar- Baris ketiga. Apa yang salah terlalu banyak inden ya. Kuning. Oh iya. Nah, nah, Time input. Ini yang nanti kalau minta lagi ya. iya, dia karena buka dia kayak nanya lagi. Maksudnya ini sebenarnya kayak dia konfirmasi apakah masih buka atau enggak gitu sih. Jadi kan kalau nanti Yusuf masukkan 10 berarti kami buka katanya. Iya. Nah, kalau nanti di luar 10 kemudian di atas 24 misalnya jam 1 pagi, oh kami tutup katanya. Ya udah berhenti lagi, berhenti itu langsung. Nggak nanya lagi. Udah bener sih ini. Iya, kalau jam 10 nanti kami buka. Hmm, kami buka, disuruh konfirmasi lagi. Coba jam Oh, yang segini, kedua jadi konfirmasi. iya, Coba. 9, 10 lagi kami buka lagi. Hmm. Coba lagi jam berapa, Sob? Benar. Nah, kami tutup katanya. Oh, Ini buat konfirmasi sih. ini kayak nanya jam itu Iya, ya. jam bukanya itu berapa aja gitu. Oh, jam 10, 11, pokoknya sampai jam 11 malam gitu. Nah, di atas itu dia bilang kami tutup gitu. Oke. Ya, gitulah sederhana sih ya programnya. Menarik tapi. Saya Nah, kenapa perlu metodenya nanti ada dua sub ya? Kenapa perlu time itu dipanggil lagi? Mungkin Yusuf juga bertanya begitu. Padahal kan saya udah manggilnya ini. Sebenarnya metodenya ada dua ya. Yusuf bisa oke. melakukannya begini ya. Saya remote bentar. Yusuf bisa melakukannya begini. Kontrol. Oke. Oh salah. Loh, kok nggak bisa? Mau ngapain Pak? Komen sub, komen. Komen Komen itu. dulu. Ya, di komen dulu. Kontrol garis miring kan? Kontrol A, kontrol garis miring. Terus, Kontrol garis miring. oh Loh, karena ini. nggak bisa ya? Iya. Loh, kok aneh ya? Bentar ya. Walah, masa? Oh, nggak bisa juga. Nah, nanti Nggak metodenya ada sama. dua sub. Yusuf bisa menggunakan perintahnya begini, cuman kalau kondisinya majemuk itu dia agak panjang. Nah, ini langsung ditaruh gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini kalau kalau aduh, kok nggak bisa dikomen ya? Komen di depan aja berarti nih. Nah, ini Nah, jadi kalau begini, dia nanti nggak perlu ini. Jadi Yusuf nggak perlu nulis ini. Kalau langsung inputnya di sini, di while-nya gitu. Ya, jadi ini hanya 3 baris. Cuman agak panjang sih ya.
While in input, Saat yang saya masukkan tidak sama dengan bukan minimal 10 ya. dan kenapa bukan atau? Ah, itu lagi. Kenapa bukan atau? Karena kalau Yusuf memasukkan atau dia nantinya dia jadi infinity, Sub. Saya Ya. satunya benar terus. Iya, betul. Karena salah satunya pasti benar ya. Iya. Gitu. Ah, nanti kalau kodenya begini, Yusuf nggak perlu mengulangi lagi di baris keempat itu ya. Cukup dengan begini. Nanti Oke. Yusuf boleh coba di codingan yang lain, coba. Saya give up. In- Oke. Masuk. Nah, ini nih dia langsung nih. Tapi Yusuf sendiri nanti yang tahu kondisinya kapan saya harus langsung while input begini. Kalau saya pribadi ya apa Pakai variabel. kondisional sih ya. Maksudnya itu kadang pakai begini, kadang harus dalam variabel gitu. Gitu. Nah, sekarang dia minta ah kayaknya ini ada dua syarat jadi lebih seru pakai variabel deh. Tapi bebas juga sih. Coba pakai variabelnya Bebas, bebas. kode Cuman tadi. isinya itu harus input yang itu tuh. Ya, kode boleh. Kode pro. Kopas saja itu, Sub. Yang ada di while tuh di kopas saja. Nah, oh, jangan semuanya. Kondisinya nggak usah. Nah, itu aja. Kok nggak bisa komen ya? Nah, while-nya sekarang dihapus, Sub. While input bla bla blanya dihapus ganti pakai variabelnya. Wire-nya Hmm. dia. Bukan while-nya. Apa namanya? Input. Karena kan itu udah ada di variabelnya kan? Oh iya, iya. Yang Ya, udah jadi ganti pakai nama variabelnya itu sekarang. Kode promo gitu. Selama kode promo yang saya tidak masukkan, sama dengan baik. tulis kode promonya, Suk. While kode promo gitu. Kalau kosong begitu dia nggak baca nanti. Oh, oh iya pakai Iya, variabel ya sekarang. iya. While kode promo yang saya masukkan tidak sama dengan live. Nah, apa yang harus dilakukan, Sub? Cetak kode promo ini tidak valid. Iya, betul. Jadi ini print. Print Ya. kode promo ini tidak valid. Habis itu tanya lagi. Ya, copy aja baris pertama. Tanya lagi, betul sekali. Habis itu nanti kalau benar apa? Taruh Ya, di di luar loopnya. Print kode promo diterima. Mantap. taruh sini. Iya, di luar loopnya ya. Print. Oke. Coba ini lagi. Coba tidak valid. Oh. Lovely. Hmm. Diterima titik sub. Oh, ini nyari apa yang saya? Tidak valid titik juga sub. Oh iya, Agak sensitif ya. tagnya agak seksi sensitif. Iya.
Nah, kalau yang ini dua kode promonya kalau nggak salah. Oh, yang tadi nih ini Sup ya. Lalu Yang ini yang tadi. Oh, masih belum bisa. bentar, bentar. Coba lihat Sup soalnya. Masukkan kode promo Jika Anda. ada promo tidak valid dan meminta ini kan di sini tidak Iya, valid udah itu ya. tidak lagi. Saat kode promo yang benar dimasukkan, kode promo oh nggak ada ini. Maksudnya? Kode promo diterima terus. Oh, L. Oke, Nah, nice. Nah, ini dua kondisi, Sup. Dan mungkin di deskripsi soalnya bilang atau, Sup ya. Pakai N tapi ya. Tadi Yusuf ya udah tahu logikanya kenapa pakai N. kalau orang nanti Iya. Dia nggak akan berhenti nanya tuh. Kalaupun Yusuf memasukkan apa namanya sesuatu yang benar ya, dia akan tetap nanya ya karena benar, apalagi benar. Kalau salah pasti yang satunya itu pasti juga ini benar gitu ya. mau File promo tidak sama dengan mau- health and ulangi ya di supaya nanti promonya tidak sama dengan health and promo tidak sama dengan live. mau- Iya. mau- Nobody's promised tomorrow. Oh, bukan gitu. Diulang promonya. Promonya tidak sama dengan live gitu. Bukan end live. oh Ya. End. N-nya bener. N-nya bener. End. Nah, gitu. Promo tidak sama dengan oh kecepatan. Titik dua. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan kalau nggak sama? Kode promo tidak valid. karena Coba lagi. Nah, Sup. Coba diperhatikan, Sup. Ya ya udah, ditulis coba. Mau gimana coba? Nanti Kak koreksi. kode If the world was ending, I wanna be next. Coba lagi kan. Titik, coba lagi titik dua, Sup. Barangkali udah banyak juga kan. Promo, oke. Kemudian kalau valid, kode promo diterima, titik. And then, I wanna be next to you.
Misalnya, oh Udah aman? ya, Coba. kalau oke, kode promo, Dia inginnya ini sub kode promo tidak valid titik. Kemudian coba lagi itu dalam satu baris gitu. Nah, tuh lihat. Bukan dalam oh dua. iya. Iya. Jadi nanti nanya promo laginya pasti pakai coba lagi. Nah, coba deh. Tapi yang minta kan yang oh ini cuma ditaruh ke dalam promonya. Iya, iya. Coba sub. Harus dicoba dulu sub ya. Indo. Masih, masih, masih ragu, Jadi kalau masih nanya ragu lagi sih. gimana kalau satu baris? Ya itu udah bener sub. Cara menulis satu barisnya begitu, memang begitu. Ditulis Oh, dalam satu kode. tapi nanti ke promo lagi. Iya, jadi kita nggak pakai print sub, langsung promo sama dengan Oh, input. promo. Nah itu tulisannya. Oh, Kakak mau ngejebak tadi sebenarnya. aku bingungnya di situ. Tapi tapi Yusuf ya udah masuk ya logikanya. Mantap, saya suka nih. Nah itu nanti langsung ya dia nggak perlu print tapi langsung menampilkan itu. Oh, jadi kalau di sini nggak usah pakai print buat bisa nanya lagi gitu. Iya, itu maksudnya sebenarnya print itu bisa dipakai bisa juga enggak gitu. Kalau mau nanya lagi, Hmm, opsional lah, tergantung dari developernya maunya gimana gitu. ini kayak gini cuma satu garis. Ya boleh gitu ya. Cuman kan apa namanya? Dan mungkin kalau mau pakai teks yang beda gitu, pakai print terus ada. Nah itu sih yang ini yang harus pakai print. Nggak selamanya itu benar lah gitu. Print Iya. juga nggak selamanya benar gitu. Titik tuh sub. Kode promo diterima titik ya. Oh, Ups. Saya maunya tadi infinitif ya. Nggak diran-ran sama Yusuf. Aduh, aduh, saya tunggu padahal tadi tuh, aduh, parah, parah. oh, oh. Oke, next. Nah, nanti ada opsi gimana cara kita menghentikan loop ya, Sophia. Maksudnya, ya sebenarnya itu kondisi juga sih ya yang menghentikannya. Cuman ada caranya supaya kayak kita inginnya 100 kali pas gitu. Percobaannya mungkin Yusuf tahu kan kalau apa di bank mobile kan itu kan password dimasukkan 3 kali kan biasanya kemudian kalau salah diblokir kan Iya. biasanya kan gitu. Nah itu salah satu konsep programming juga di situ ya. Ada di part 2 nanti saya jelasin itu kita bisa menghentikan loopnya. Yang while ya. Nah bedanya nanti kalau yang for ya minggu depan berarti ya. Nah ini gimana nih? Perusahaan oh Lanjut feedback sama dengan dua. input masukkan umpan balik gitu. Nah, sampai kata op dimasukkan sini baru dia berhenti. Berarti while feedback tidak sama dengan kata op berarti. Tolong print. Terima kasih umpan balik Anda diterima. Kemudian suruh input lagi masukkan umpan balik Anda.
Jadi ini print input. Ini dulu bebas sih kalau mau pakai langsung. Ah ini ayo kita pakai yang satu baris Sob ya. While Oke. tapi ya udah pakai print berarti. While benar while input dalam kurung. Nah itu statementnya umpan balik Anda. Oke, Bang. Iya, ah, Sub. Nggak ada mama tadi. Oke. Tidak sama dengan op ya. Ups. Bukan, bukan. Maksudnya di inputnya lanjut, Sub. Oh iya, Tidak. langsung Iya, ke jalannya. iya. Kita nggak perlu pakai variabel nih. Kata Uh, op ya. Tidak sama dengan apa? Op. Kata op. Off, Itu tuh. off. Iya. String jangan lupa ya. Oke. Print terima kasih. Umpan balik Anda diterima katanya. Print. Koma umpan balik Anda diterima. Umpan balik Anda diterima. Tanda seru. Nah, udah, Sub. Ini yang ini. Karena, iya, semuanya ya. Oh iya, satu dua. Karena kalau op Dia minta dimasukkan kan, lagi. dia nggak bilang apa-apa itu kan. Udah op aja programnya gitu. Oops. Apa yang kurang, Sub? Uh, in, Nggak mungkin int bukan, ya. bukan in. Nanti dia infinity. Ada yang kurang di ujung dia kurangnya. Di ujung opnya. Setelah op maksudnya. Nah, Iya. nah gitu. Nah nanti dia ini kalau Yusuf nggak memasukkan kata op, dia langsung nanya gitu. Print dulu tapi kemudian nanya lagi. Coba deh. Misalnya satu, dua, tiga, bebas lah. Nah gitu. Jadi kita nggak perlu mengulangi. Itu bedanya ya kalau menggunakan variabel tadi kita panggil dia dua kali. Dan Iya. dua-duanya itu baik menggunakan ini ataupun yang tadi itu opsional. Bukan opsional, kondisional ya. Ada kadang memang kita harus pakai variabel, ada yang enggak gitu. Oke? Iya. Oke, nice. Kalau off kan Astagfirullah udah jam 2 nih. Sub, kakak jelasin dikit. iya. Kasih kan lihat Yusuf ngoding. Sorry, aduh. Uh, Stop share. Sekarang saya perkenalkan sama yang counter ya, Sub ya. Jadi tadi itu loop tanpa ada yang menghentikannya. Kalau salah ya, kalau maksudnya kalau kondisinya membuatnya benar, selamanya dia akan begitu gitu. Akan melakukan tindakannya. Nah, sekarang kita punya sesuatu namanya counter, penghitung berapa kali aksi itu program kita harus lakukan gitu. Nah, ini namanya loop dengan counter. Dan kalau while itu dia terpisah ya, counternya itu kayak kita harus buat sendiri. Nanti kalau for itu enggak. Dan berarti lebih unggul for dong, enggak gitu ya. Semuanya punya kapasitas dan keunggulan masing-masing. Nah, ini dia Yusuf. Jadi misalnya Yusuf nanti disuruh membuat program yang meminta kode, promo, dan menghitung jumlah upaya masuk. Setelah memasukkan kode yang benar, ya udah program menampilkan kode diterima saat mencoba dan menyelesaikan eksekusi. Nah ini kurang apa ya? Contoh untuk counternya sedikit kurang ini ya. Bukan dari kodenya yang salah, cuman kayak nggak nyambung langsung ke counternya ya sebenarnya nih. Nah sekarang Yusuf kita punya promo, masukkan kodenya. Kemudian upayanya mulai dari 1.
while promonya nggak sama dengan tahun baru, tolong upayanya ini Ditambah. ditambah satu. Kenapa ditambah satu? Berarti nanti kan ini yang kedua ini adalah untuk upaya kedua. Betul, Sub? Iya. Jadi nanti ini yang pertama input berarti satu kali. Kemudian kalau yang dimasukkan salah disuruh menginput lagi. Itu yang kedua kali dan seterusnya ya. Begitu. Jadi ini yang disebut while dengan counter. Tapi saya ingin mencontohkan yang seperti ini ya supaya lebih ngena ya materinya. Ini kurang ini ya counternya. Misalnya nanti Yusuf punya program yang eh, password misalnya yang di bank itu ya input masukkan password. Nah, misalnya gini Oke. Kemudian eh INT aja lah supaya lebih mudah. Atau ini aja deh nggak apa-apa. Kemudian misalnya percobaan. Percobaannya adalah pertama dulu. Ya, jadi ketika dimasukkan berarti ini udah percobaan pertama. Oke, Nah, Yusuf Ya. bisa bilang begini. Saat percobaannya itu, sorry bukan password ya. Saat percobaannya itu kurang dari T4, berarti kan 3 ya maksimal. Betul nggak? Iya. Kurang dari 4, tolong suruh memasukkan password lagi. Nah, gitu. Kalau salah, berarti karena dua kondisi, berarti Yusuf bilangnya saat passwordnya salah, tidak sama dengan misalnya passwordnya apa, Yusuf misalnya. Ya. Yusuf. Saya ini nyontohin ya. Bukan, Mak. Iya. Oke, gini. Nah, tolong suruh memasukkan lagi yang ini, suruh input lagi, kemudian upayanya ditambah nanti. Ini upayanya ditambah satu. Sorry, percobaannya tambah sama dengan satu. Gitu. Nah, nanti kalau udah misalnya apa lebih dari 4, lebih dari 3, sorry, maka apa namanya? Akun Anda diblokir misalnya. Anda diblokir. Misalnya begini, ya. Nah, ini kita nanti kalau memasukkan dia, misalnya parusnya saya masukkan yang salah. Nah, bentar, kok tidak sama ya? Bukan sama dengan. Tidak sama dengan Yusuf. Oh Nah, iya. ini disuruh masukkan lagi. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ya. Nah, sampai yang keempat. Ini salah ya penempatannya. Ini harusnya di sini dulu. Ctrl C, Ctrl V. Nah, gitu. Satu, dua, tiga. Tuh, berarti 4 kali dong dia nyoba. Oh, ini yang kita ubah berarti 3. Hmm. Kurang dari Oh, tiga. iya, iya, iya. Oke, benar ya. Berarti ini satu, dua, tiga. Nah, nanti Yusuf dapat print juga, print apa namanya? Anda mencoba memasukkan password sebanyak titik dua upaya. Nah, berapa upaya akhirnya? Ya udah, tuh dua. Oh, percobaan ya, Oh iya. percobaan. Nah, gitu ya. Jadi udah sebanyak 3 kali akun Anda diblokir katanya. Gitu ya. Jadi ini namanya dengan counter. Kita tinggal menambahkan sesuatu hal yang membuat ini nanti kondisinya benar. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, itu yang disebut dengan loop dengan counter. Cuman di sini ya kayak sedikit apa contohnya kodenya udah tepat, cuman nggak terhubung langsung gitu. Cuman kalau nanti Yusuf mau melihat dalam upaya berapa ya pakai kode ini gitu. Oke? Iya. Nah, kemudian ini yang lainnya ya. Jadi kalau Yusuf juga mau melihat total harga bisa pakai while, misalnya nanti Yusuf menabung kemudian tidak terhitung sudah berapa kali bisa pakai while gitu ya. Kemudian ini hanya untuk
apa namanya? Sistem diskon sih ya ini. Jadi yang pertama dia menghitung harga sama dengan INT input jumlahnya 0 dulu. Harga totalnya 0. While harga tidak sama dengan 0 artinya sebelum memasukkan 0 misalnya Yusuf masukkan 100, 200, 50, 100. Nah ini jumlahnya kan ditambah sama dengan 1 ini ya. Betul? Iya. Karena nanti ini ingin dihitung terkait apakah dia ganjil atau genap. Nah, kemudian harganya, sorry, total harga yang awalnya 0 ditambahkan dengan berapa yang kita masukkan, kecuali 0 ya. Jadi ini 100, 300, 350, 450. Gitu. Kemudian yang kedua ini yang mengecek berapa kali, ini nih, menghitung jumlah total pembelian. Jika jumlah barang genap, nah ini nih jumlahnya ini, maksudnya tadi yang awalnya 0, dia kalau genap itu kan habis dibagi 2 ya. Betul, Sup? Iya. Iya. Makanya if jumlah modulo 2 sama dengan 0, maka memotong harga. Harga yang dia dapat diskon 50% lah gitu. Harganya jadi setengahnya. Nah, berdua. Ya, ini kan Iya. harga harga total yang awalnya tadi 450 sama dengan jadi harga total per 2. Iya. Kemudian kalau ini enggak terpenuhi, maka tolong langsung ke print harga total. Kalau ini enggak terpenuhi. Nah, kenapa saya nggak nulis else? Karena ini wajib di print di akhir. Kalau else itu kan ya bukan sesuatu hal ya nggak terpenuhi kondisinya ya. Maksudnya itu else itu nggak tepat lah intinya gitu. Saya nggak tahu harus bilangnya gimana. Cuman ya seperti yang dilihat ini mengecek jumlah harganya. Setelah itu nanti harga ini di print di akhir gitu. Gitu Sub. Jadi ini tuh dipakai waktu kayak bikin UI gitu ya. Apa? Bikin UI. UI itu apa? User interface. User interface. Maksudnya Kayak Kak. Oh iya iya ada betul. input-input gitu harus Iya, betul, yang betul. matiin kan orangnya nanti yang ngemasukin. Iya, betul sekali. Kak tadi mikirnya ke ini, desain web saat nyebut UI UX. Iya. Ya, ini salah satunya ya. Jadi, ya konsep-konsep ini yang akan dipakai ke depannya, Sob. Jadi mereka-mereka ini yang penyusunnya sebenarnya. Penyusun utama dari programnya itu ini, file, for, gitu. Sama kayak menggunakan Excel kan, pivot table, VLOOKUP, gitu, Sob ya. Iya. Itu. Itu sih terkait loop while dengan counter. Nah, nanti latihannya dicoba Yusuf ya. Nanti kalau Yusuf bingung, ya tanyakan ya. Saya nggak apa-apa kalau ditanya. Aman Iya. aja. Itu benar-benar bebas ke Yusuf ya. Iya. Tapi sejauh ini Yusuf entah malu atau gimana, saya nggak tahu nih. Oke, Yusuf. Ada pertanyaan? Udah selesai sih. Itu sampai materi hari ini. Yusuf mau bertanya sesuatu kah? Hmm, Mau lihat soalnya dulu? Ini soalnya nih. Nah, ini dengan counter nih ya. Disuruh dengan counter yang benar tuh yang ini ya. Kenapa yang ini salah? Ya karena ini akan menjadikan dia bilang lebih dari loh. Ya awalnya udah apa berapa? namanya? Oh sorry, ini nggak salah ya. Bentar. 4 kali eksekusi. Nah, dia di sini menguranginya 2 kali. Artinya 50 bagi 2, 25 kali eksekusi kalau yang ini. Kurangnya 2, 48. 48, aduh, banyak lah gitu ya. Iya. Sorry, bukan 25 kali ya. Sampai nanti di 322 ya. Batas akhirnya itu 22. Itu sih paling. Oke, Sup. Mungkin itu doang. Iya. Oke. Nggak ada yang mau ditanyakan? Belum ada sekarang. Belum ada. Oke. Kayaknya mau buat tugas segera nih. Iya. Nggak ada. Oke. Thank you, Sup ya. Udah hadir. Dan ya, see you next week ya.
Bye bye.